Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang ruang vektor untuk ruang vektor di R2, R3, dan Rn. Sebelum kita masuk tentang ruang vektor, kita ketahui dulu apa sih ruang vektor itu. Teman-teman semua pasti nggak asing kan sama kata vektor? Pernah loh kita jumpai di pelajaran fisika. Nah, vektor sendiri yaitu memiliki nilai dan arah. Selanjutnya kita akan membahas notasi vektor. Notasi vektor bisa dilambangkan dengan huruf-huruf kecil atau dicetak tebal, ataupun memakai tanda panah. Nah, contohnya itu U, V, W, atau vektor U, vektor V, dan vektor W pada contoh seperti ini. Nah, ruang tempat vektor dapat didefinisikan dengan objek yang bisa dijumlahkan satu sama lain dan dikalikan dengan satu bilangan yang dimana masing-masing menghasilkan anggota lain. Nah, dapat disebut juga dengan ruang Euclidean. Nah, di ruang vektor terdapat R2, R3, dan Rn. Nah, yang pertama, vektor di R2 dengan gambar seperti ini dan dengan V sama dengan V1 dan V2. Kemudian vektor di R3 dengan gambar grafik seperti pada slide ini, yaitu dengan V sama dengan V1, V2, dan V3. Kemudian vektor di Rn, yaitu F sama dengan F1, F2, sampai dengan Fn. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aksioma pada ruang vektor. Misalkan vektor U, vektor V, dan vektor W merupakan anggota dari V besar dan K, L merupakan elemen atau anggota dari bilangan real. Maka V besar dinamakan ruang vektor jika terpenuhi aksioma berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi-operasi dasar pada vektor. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pada penjumlahan, V sama dengan V1, V2 sampai dengan Fn, dan W sama dengan W1, W2 sampai dengan Wn. Maka, cara pengoperasian penjumlahan V ditambah W sama dengan suku pertama pada V dan suku pertama pada W dijumlahkan. Kemudian seterusnya sampai dengan suku terakhir. Contoh pertama, misalkan V sama dengan 3, min 1 dan 4, kemudian W sama dengan 4, 0, dan 8. Maka cara menjumlahkan V dengan W sama dengan menjumlahkan suku pertama V dan suku pertama W, yaitu 3 ditambah 4. Kemudian penjumlahan suku berikutnya yaitu suku kedua V dan suku kedua W, yaitu min 1 dijumlahkan dengan 0. Dan seterusnya hingga mendapatkan hasil 7, min 1, dan 12. Berikut juga dengan pengurangan dan perkalian menggunakan metode operasi yang sama. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh soal 1, yaitu membuktikan aksioma yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dengan contoh soal pertama, yaitu periksa apakah R2 sama dengan matriks AB, di mana A dan B merupakan elemen dari bilangan real, adalah suatu ruang vektor atau bukan. Oke, kita ambil sebarang. Vektor U, vektor V, dan vektor W merupakan elemen dari R2 dan KL merupakan elemen dari bilangan real. Kita tulis pertama, vektor U sama dengan U1, matriks U1 dan U2. Kemudian vektor V sama dengan matriks V1 dan V2. Yang terakhir vektor W sama dengan matriks W1 dan W2. Oke, pembuktian yang pertama yaitu vektor U ditambah V merupakan elemen dari R2, di mana vektor U ditambah vektor V sama dengan matriks U1 dan U2. Nah, U1, U2 ini adalah vektor U, kemudian ditambahkan dengan
matriks V1 dan V2 yang dihasilkan yaitu U1 ditambah V1 kemudian U2 ditambah V2. Kemudian kita akan membuktikan aksioma yang kedua yaitu vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U, di mana vektor U ditambah vektor V sama dengan matriks U1, U2 ditambah V1, V2 sama dengan matriks U1 ditambah V1, U2 ditambah V2 yang menjadi matriks V1 ditambah U1, V2 ditambah U2. Kemudian hasilnya adalah matriks V1, V2 ditambah matriks U1, U2. Nah, hasilnya adalah matriks V ditambah U, ya. Maka terbuktilah aksioma yang kedua. Oke, kita akan membuktikan aksioma yang ketiga yaitu vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Nah, operasinya adalah dengan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W dengan vektor U sama dengan U1 U2 ditambah vektor V ditambah vektor W yaitu V1 ditambah W1 V2 ditambah W2 yang menghasilkan matriks U1 ditambah V1 ditambah W1 U2 ditambah V2 ditambah W2 kemudian menghasilkan matriks U1 ditambah V1 U2 ditambah V2 ditambah matriks W1 W2 menghasilkan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Nah, ini terbukti ya teman-teman. Kemudian kita akan membuktikan aksioma yang keempat yaitu pilih vektor 0 elemen dari R2 yaitu vektor 0 sama dengan matriks 0, 0 dan kita buktikan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U. Oke, kita akan mengoperasikan yang pertama vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U-nya itu U1 dan U2. Nah, vektor 0-nya ini 0 dan 0, maka penjumlahannya adalah matriks U1 ditambah 0, matriks U2 ditambah 0 menghasilkan 0 ditambah U1, 0 ditambah U2 yang menghasilkan matriks 0 dan 0 ditambah matriks U1, U2 yang menghasilkan vektor 0 ditambah vektor U. Kemudian penjumlahan yang kedua, vektor U ditambah vektor 0 sama dengan matriks U1, U2 ditambah matriks 0 dan 0 yang menghasilkan matriks U1 ditambah 0, U2 ditambah 0 menghasilkan matriks U1, U2 yaitu hasilnya vektor U. Selanjutnya kita akan membuktikan aksioma yang kelima yaitu pilih vektor min U yaitu elemen dari R2 di mana vektor min U sama dengan matriks min U1 dan min U2 dan kita akan membuktikan matriks vektor U ditambah vektor min U sama dengan vektor min U ditambah vektor U yang menghasilkan vektor 0. Nah, operasi yang pertama vektor U ditambah vektor min U di mana vektor U itu adalah matriks U1 dan U2. Nah, vektor min U yaitu matriks min U1 dan min U2 yang menghasilkan matriks U1 ditambah min U1, U2 ditambah min U2 yang menghasilkan matriks min U1 ditambah U1, min U2 ditambah U2. Nah, hasilnya adalah matriks min U1, min U2 ditambah matriks U1, U2. Kemudian hasilnya adalah vektor min U ditambah vektor U. Kemudian operasi yang kedua adalah vektor U ditambah vektor min U yang dimana vektor U adalah matriks U1 U2 ditambah matriks min U1 min U2 yaitu sama dengan matriks U1 ditambah min U1
U2 ditambah min U2 yang menghasilkan matriks 0, 0 menghasilkan vektor 0. Nah, itu terbukti ya teman-teman. Kemudian kita akan membuktikan aksioma yang keenam. Nah, yaitu K dikali vektor U yang menghasilkan elemen R2. K dikali vektor U sama dengan K dikali vektor U-nya itu matriks U1 dan U2. Jadi, K-nya itu dikali sama U1 dan K dikali U2, yaitu elemen dari R2. Nah, dari aksioma 1 sampai 6 itu kita bisa tahu bahwa itu adalah ruang vektor. Nah, selebihnya kalau kalian mau cari ya nggak apa-apa. Selanjutnya contoh yang kedua. Diberikan vektor-vektor di ruang 3 berikut ini, di mana U sama dengan matriks 1, min 2 dan 1, V, matriks 2, 0, min 3, W, matriks 3, 7, min 4. Nah, hitunglah yang pertama, 2 dikali U, yang kedua U ditambah V, yang ketiga U dikurang W, yang keempat 2 dikali U, ditambah 3 dikali V, yang kelima 2 dikali U ditambah W, yang keenam 2 dikali U ditambah 3V. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama mencari 2 dikali U. Nah, 2 dikali U, U-nya itu 1, min 2 dan 1 menghasilkan 2, min 4 dan 2. Kemudian nomor 2 yaitu menambahkan vektor U dengan vektor V, di mana vektor U-nya itu adalah 1, min 2 dan 1 ditambah dengan vektor V yaitu 2, 0 dan min 3 yang menghasilkan 1 ditambah 2, 3, min 2 ditambah 0 hasilnya min 2, kemudian 1 ditambah min 3 hasilnya min 2. Begitupun seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan menjawab contoh soal nomor 3, yaitu buktikan jika U, V, W masing-masing adalah vektor di Rn, maka U dikali V ditambah W sama dengan U dikali V ditambah U dikali W. Selanjutnya hitunglah nilai U dikali V ditambah W. Penyelesaiannya adalah vektor U sama dengan matriks U1, U2 sampai UN. Kemudian vektor V sama dengan V1, V2 sampai Vn. Kemudian vektor W sama dengan W1, W2 sampai Wn. Nah, yang ditanyakan adalah U dikali V ditambah W, yaitu di mana U-nya itu adalah U1 sampai dengan UN dikali dengan V1 sampai dengan Vn ditambah dengan W1 sampai dengan Wn. Kemudian menghasilkan U1 sampai dengan UN dikali yang di dalam kurung dulu ya, V1 ditambah dengan W1, V2 ditambah dengan W2, seterusnya sampai Vn ditambah dengan Wn. Yang menghasilkan U1 dikali V1 ditambah W1. Yang pertama dulu, kemudian ditambah U2 dikali V2 ditambah W2. Seterusnya sampai dengan UN ditambah V dikali Vn ditambah Wn. Kemudian kita klasifikasikan. U1 dikali V1 itu ditaruh di depan, kemudian U1 dikali W1. Pokoknya klasifikasikan U dikali V sampai UN ditambah Vn. Kemudian ini yang di belakang itu U1 dikali W1, U dengan W. Nah, hasilnya adalah vektor U dikali vektor V ditambah vektor U dikali vektor W. Nah, itu ini ya guys, terbukti karena sudah mencapai yang tadi U dikali V ditambah W, yang hasilnya vektor U dikali V ditambah vektor U dikali W. Oke, itu adalah ruang vektor, materi ruang vektor. Semoga bermanfaat materi ini untuk kalian semua. Terima kasih.